Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hari ini kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini dalam pembelajaran matematika ya. Baik, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran agar diberi kemudahan, keberkahan, dan kelancaran selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita awali dengan doa. Baik, berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absensi dulu. Setelah Ibu lihat-lihat, sepertinya hari ini hadir semua ya? Hadir semua, Cukup? Bu. Baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari matematika dengan judul ukuran pemusatan data berkelompok yang merupakan sub dari statistika. Dari judul tadi sudah jelas pasti tujuan pembelajaran kita adalah Ibu harapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ketika menentukan tersebut, Ibu harapkan kalian memiliki sikap teliti dan bertanggung jawab ya, terutama dalam menyelesaikan tugas pengukuran pemusatan data berkelompok itu tadi. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, ada baiknya kita latihan dulu pretest. Ibu menyediakan soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Ditulis soalnya, dikerjakan di kertas lembar, dikumpul di meja Ibu. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah berjalan selama 5 menit. Silahkan kalian kumpul. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat tentang ukuran pemusatan data tunggal? Ingat, Bu. Jadi, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rata-rata, median, dan modus. Nah, ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nah, pada prinsipnya, ukuran pemusatan data tunggal sama dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Perbedaannya, ukuran pemusatan data tunggal dihitung menggunakan data aslinya, sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, agar kalian mengingat apa itu ukuran pemusatan data, nah jadi yang pertama, ukuran pemusatan data itu ada rata-rata atau dengan nama lainnya adalah mean, memiliki lambang dengan X bar atau simbol. Kemudian kita tentukan nilai rata-ratanya. Rumus dari nilai didapatkan hasilnya 73 dibagi N yakni 11. Nah, jadi hasilnya adalah 6,63. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 6,63. Kemudian median. Tadi untuk menentukan median kita harus menentukan letaknya dulu. Jadi untuk menentukan letak kita jumlahkan banyak data dibagi 2. Banyak datanya adalah 11. 11 ditambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 6. Data median berada di data ke-6. Nah, jadi data yang ke-6 adalah 6. Jadi median adalah 6. Yang ketiga adalah modus. Untuk menentukan modus, kita lihat data yang frekuensinya terbesar. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai yang memiliki frekuensi terbesar adalah 9, yakni dengan frekuensi keempat, maka jelas modusnya adalah 9. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ukuran pemusatan data tunggal yang merupakan materi prasyarat pada materi hari. Baik, materi yang kita pelajari hari ini adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, di mana menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Untuk menentukan ukuran pemusatan data berkelompok, ada 3 rumus khusus ya tadi. Nah, jadi yang pertama adalah rata-rata atau mean yang disimbolkan dengan X bar. Seperti yang kita ingat-ingat sebelumnya tadi, rata-rata adalah jumlah seluruh nilai
data dibagi banyaknya data, atau jumlah perkalian titik tengah dan frekuensinya dibagi jumlah frekuensinya. Rumusnya X bar sama dengan Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, dengan rumus tersebut diketahui X bar sebagai rata-rata, Xi sebagai nilai tengah, dan sigma Fi sebagai jumlah frekuensi. Nah, untuk pada ukuran pemusatan data tunggal, jumlah frekuensi dilambangkan dengan N. Sedangkan untuk ukuran pemusatan data berkelompok, jumlah frekuensi disimbolkan dengan sigma Fi. Agar kalian lebih memahami mengenai rata-rata ukuran pemusatan data berkelompok, Ibu akan memberikan contoh soal ya. Nih, bisa kalian perhatikan. Nah, di sini kita tentukan rata-rata data pada tabel berikut. Di sini ada beberapa nilai dengan frekuensinya. Nah, jadi untuk menentukan rata-rata tadi, apa rumusnya? Apakah ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Bu. Oke, silahkan. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Ya, rumusnya untuk rata-rata tadi, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, mari kita tentukan. Yang pertama adalah Xi, karena untuk Fi nya sendiri sudah ditentukan dan diketahui di soal. Jadi kita harus menentukan Xi. Xi tadi adalah Nilai tengah, Bu. iya, betul. Jadi kita tentukan nilai tengah dari data tersebut ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk menentukan titik tengah, maka kita harus menjumlahkan batas bawah dan batas atas dibagi 2. Jadi, untuk Xi1 adalah 75 ditambah 79 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 77, betul? Nah, jadi kita dapat nilai tengah data pertama adalah 77 ya. Betul. Lalu untuk yang kedua, berarti menggunakan rumus yang sama, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi 80 ditambah 84 dibagi 2 sama dengan 82. Nah, dari situ kita lihat nih, dari data nilai tengah pertama dan nilai tengah kedua, kita dapatkan panjang kelasnya 82 dikurang 77 sama dengan 5. Berarti panjang kelasnya sebanyak 5 kelas. Maka kita bisa menentukan nilai tengah dengan menjumlahkan data sebelumnya dengan panjang kelas. Jadi, nilai tengah data ketiga adalah 82 ditambah 5 sama dengan 87. Betul? Betul. Maka untuk data selanjutnya, yakni nilai tengah data keempat, 87 ditambah 5 sama dengan 92. Betul. Kemudian nilai tengah data kelima, 97, Bu. betul, karena 92 ditambah 5 sama dengan 97 ya. Kemudian berarti untuk nilai tengah data selanjutnya adalah 102 dan data terakhir adalah 107. Kemudian kita harus menentukan lagi Fi dikali Xi sesuai dengan rumus. Nah, jadi untuk data pertama kita kalikan Fi1 dengan Xi1. Jadi 2 dikali 77 sama dengan 154. Betul? Ya. 3 dikali 82 sama dengan 246. Terus 7 dikali 87, ada yang mau bantu Ibu? Oke, silahkan kamu. 609. Betul. Kemudian data selanjutnya 13 kali 92 sama dengan 1196. betul. Kemudian selanjutnya 10 kali 97 sama dengan 970. betul. Kemudian 4 kali 102, 408. ya 1 kali 107 sama dengan 107. saja. Betul sekali ya. Kemudian kita jumlahkan, yakni kita dapatkan hasilnya 3690. Jangan lupa frekuensi dari data juga dijumlahkan, yakni sebesar 40. Dari data tersebut kita substitusikan ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi. Untuk sigma Fi dikali Xi tadi
sebesar 3.690 dibagi sigma FI. Sigma FI berapa? 40, Bu. Betul. Jadi kita dapatkan hasilnya sebanyak 92,25. Nah, jadi dari data tersebut didapatkan rata-ratanya adalah sebesar 92,25. Sampai sini bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Jelas tuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus kedua, yakni median. Nah, median ini disimbolkan dengan me. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur di mana diurutkan menurut besarnya. Dengan kata lain, kita membagi data menjadi bagian yang sama sehingga median disebut juga dengan ukuran letak. Untuk menentukan median data berkelompok hampir mirip dengan median data tunggal, di mana kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Kemudian median baru dapat ditentukan dengan rumus. Nah, untuk kelas median berkelompok bedanya ditentukan dengan rumus N dibagi 2. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kelas mediannya baru kita tentukan mediannya dengan rumus L me ditambah P dikali setengah dikali N dikurang FK dibagi F me. Sudah jelas, me itu adalah median, L me itu disebut juga L median adalah batas bawah kelas median. Kemudian P adalah panjang kelas, N adalah jumlah frekuensi keseluruhan, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F me atau F median adalah frekuensi kelas median tersebut. Agar kalian lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Nih, Ibu berikan contoh soal ya, dapat dilihat ya. Nah, dari data tersebut, kita tentukan mediannya. Nah, untuk menentukan nilai median, kita harus ingat ya, rumus median apa? Ada yang masih ingat rumus median? Saya, Bu. Oke, kamu silahkan. L-me ditambah P dikali setengah dikali N dikurang FK dibagi F-me. Iya, betul sekali ya. Rumus median yang seperti dijelaskan oleh teman kalian tadi. Nah, berarti dari rumus tersebut kita harus pertama menentukan FK atau frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, kita dapat membuat tabel tambahan ya. Nah, seperti berikut. Bagaimana menentukan frekuensi kumulatifnya? Baik, yang pertama, data pertama kita ketahui frekuensinya adalah 2 ya. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kedua, maka 2 harus kita jumlahkan dengan frekuensi data kedua, yaitu 2 ditambah 3, maka didapatkan hasilnya 5. Kemudian, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ketiga, kita harus menjumlahkan frekuensi kumulatif kedua dengan frekuensi median yang ketiga, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Dan begitu pula seterusnya. Nanti selanjutnya kita jumlahkan 12 dengan 13, betul? Kita dapatkan hasilnya 25 ya. Ada yang mau bantu Ibu selanjutnya? Saya, Bu. Oke, kamu silahkan. Nah, berarti selanjutnya adalah 25 ditambah 10 sama dengan 35. 35 ditambah 4 sama dengan 39. 39 ditambah 1 sama dengan 40. ya, betul sekali. Terima kasih. Kemudian kita dapatkan tabel frekuensi kumulatif. Nah, jangan lupa kita harus menjumlahkan seluruh frekuensi data tersebut, yakni kita dapatkan N sama dengan 40 ya. Kemudian kita selanjutnya harus menentukan kelas median ya, sebelum menentukan mediannya. Nah, untuk menentukan kelas median tadi ada yang masih ingat rumusnya? Saya, Bu. Ya, kamu silahkan. Kelas me sama dengan N dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ya, betul sekali ya. Kelas mediannya berada di data 20 yang ke-20. Nah, untuk data yang ke-20, kita lihat di frekuensi kumulatif. Di manakah data 20 berada? Berarti di dalam data frekuensi kumulatif yang ke-25, betul? Nah, jadi setelah kita dapatkan, kelas mediannya sudah jelas adalah berada di data yang keempat, yakni data 90 sampai 94. Nah, dari situ kita dapatkan sebesar LME sama dengan
89 ditambah 90 dibagi 2, yakni sebesar 89,5. Kita dapatkan juga panjang kelasnya tadi adalah 5. Cara mengetahui panjang kelas, selain dilihat dari nilai tengahnya, kita menentukan panjang kelas dengan mengurangkan data batas kelas kedua dengan batas kelas pertama, yaitu dengan 84 dikurang 79. Kita dapatkan panjang kelasnya 5, sama ya dengan menggunakan cara nilai tengah. Kemudian kita dapatkan juga frekuensi kumulatif kelas mediannya adalah 12 ya. Kenapa 12? Karena ingat, frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kumulatif sebelum data kelas, maka sudah jelas frekuensi kumulatifnya ada 12 karena sebelum kelas median ya. Paham? Ya, kemudian frekuensi mediannya sudah jelas, frekuensi mediannya adalah 13. Selanjutnya, kita masukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus median. Ada yang mau bantu Ibu? Ayo. Ya, silahkan kamu ya. Median sama dengan 89,5 ditambah 5 dikali setengah dikali 40 kurang 12 dibagi 13. Kemudian 89,5 ditambah 5 dikali 20 kurang 12 dibagi 13. Lalu 89,5 ditambah 5 dikali 0,615. Kemudian 89,5 ditambah 3075. Lalu hasilnya adalah 92,575. Jadi kita dapatkan median data tersebut adalah 92,575. Betul sekali, terima kasih ya. Lihat sepertinya kalian sudah mulai memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke rumus terakhir, yaitu menentukan modus. Seperti yang kita tahu, modus adalah nilai data yang sering muncul, atau kita dapat melihat yang mana data dengan frekuensi terbesar. Nah, modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Untuk menentukan modus data berkelompok, maka sama dengan median, kita harus menentukan kelas modusnya dulu. Nah, jadi baru kita masukkan ke dalam rumus modusnya. Nah, untuk menentukan kelas modus, kita lihat data yang memiliki frekuensi terbesar, maka itulah kelas modusnya. Kemudian baru kita substitusikan ke dalam rumus modus. MO ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, seperti yang kita ketahui, MO adalah modus. Nah, untuk LMO adalah batas bawah kelas modus. P-nya seperti yang kita ketahui tadi adalah panjang kelas. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Jelas ya? Agar lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu berikan soal lagi, seperti soal-soal sebelumnya. Namun bedanya kita menentukan modusnya. Oke, yang pertama untuk menentukan modus kita harus mengetahui kelas modus, Bu. Betul, kita harus mengetahui kelas modusnya. Nah, jadi dengan melihat data yang frekuensinya terbesar, sudah jelas data yang memiliki frekuensi terbesar adalah data yang keempat, yaitu 90 sampai 94 dengan frekuensi 13, betul? Nah, jadi kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus. Namun, dari kita mengetahui kelas modus tadi, kita ketahui ya, ada LMO-nya yaitu 89 ditambah 90 atau batas bawah data sebelumnya ditambahkan batas atas kelas modus tersebut. Itu 89 ditambah 90 dibagi 2. Jadi sama dengan 89,5. Kemudian kita dapatkan panjangnya tadi 5. D1-nya berarti frekuensi kelas modus adalah 13, maka D1-nya kita kurangkan 13 dengan frekuensi data sebelumnya itu 7. Berarti 13 dikurang 7 sama dengan 6. Dikurang frekuensi data selanjutnya yaitu 10 ya. Berarti 13 dikurang 10 sama dengan 3. Betul. Jadi 3 ya. Nah, baru kita substitusikan ke dalam rumus modus. Oke, berarti kita substitusikan bersama-sama ya. MO sama dengan 810,9,5 ditambah 5 dikali 6 per 6 ditambah 3. Kemudian
Modusnya 89,5 ditambah 5 dikali 6 per 9. Selanjutnya Kemudian 89,5 ditambah 5 dikali 0,6. Lalu 89,5 ditambah 3. Lalu hasilnya 92,5. Betul sekali. Jadi besar modus dari data tersebut adalah 92,5. Oke. Sampai materi ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo silakan bertanya. Oh, sepertinya sudah jelas ya. Baiklah. Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin karena sudah paham, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, ukuran pemusatan data berkelompok tadi dihitung menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Untuk rumus menentukan ukuran pemusatan data berkelompok ada 3 macam ya. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua ada nilai tengah atau median, dan yang ketiga ada modus. Siapa yang masih ingat siapa yang bersedia untuk menyebutkan rumus rata-rata? Ya, kamu silahkan. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma Betul. FI. Kemudian siapa yang bersedia menyebutkan rumus median? Median Oke, kamu. Lm Silakan. ditambah P dikali setengah dikali N kurang FK dibagi Fm. Betul sekali. Itu tadi rumus median ya. Yang terakhir, modus. Siapa yang bersedia menyebutkannya? Silahkan kamu. Modus Elmo tambah P dikali D1 Betul dibagi sekali. D1 Itulah tambah D2. rumus modus untuk menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, berarti dari penjelasan Ibu tadi, sepertinya kalian sudah memahami dengan jelas ya. Alhamdulillah. Maka dari itu, untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian, Ibu berikan latihan. Nih, latihannya Ibu berikan, sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Silahkan kalian jawab. Kalian tulis soal ya, kerjakan di kertas. Kemudian tulis, kemudian jawab selama 5 menit. Ibu beri waktu kembali. Kemudian nanti kumpul di meja Ibu. Mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis, silahkan dikumpul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.